Kisah keluarnya Yajuj Majuj. Sebuah tanda besar menjelang kiamat. Pada suatu masa di akhir zaman, setelah dunia melewati fitnah Dajjal dan Nabi Isa, alaihi salam turun kembali ke bumi, manusia menyangka cobaan terbesar telah berlalu. Namun langit belum selesai bicara. Nabi Isa bersama kaum mukminin baru saja merasakan ketenangan sesaat. Dajjal telah binasa. Kebenaran kembali berdiri. Masjid-masjid ramai. Doa naik dari bumi. Rasulullah bersabda, "Wahai Isa, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu melawan mereka. Bawalah hamba-hambaku ke Bukit Hur." H.R. Sahih Muslim dari Nawas bin Salman. Saat itu pula, penghalang besar yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain runtuh. Dinding besi dan tembaga yang selama ribuan tahun menahan makhluk brutal itu akhirnya terbuka. Dan keluarlah mereka, Yajuj Majuj. Mereka turun dari setiap ketinggian bumi. Seperti banjir manusia. Tak terhitung jumlahnya. Allah menggambarkan, surah 21 Al-Anbiya ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka, kaum Yajuj dan Majuj, akan turun dengan cepat untuk menyerang dari seluruh tempat yang tinggi, bukit Yajuj dan Majuj. Quran Surat 21:96. Mereka bukan bangsa beradab. Mereka bukan pasukan terlatih. Mereka adalah gerombolan perusak. Mereka minum habis danau Tiberias. Yang terakhir berkata, dulu di sini pernah ada air. Mereka membunuh, merampok, menghancurkan ladang, memakan apa saja. Bahkan sebagian dari mereka melemparkan tombak ke langit, dan tombak itu kembali berlumur darah, sebagai fitnah bagi mereka, seolah-olah mereka telah menaklukkan langit. Manusia tak mampu melawan. Nabi Isa dan kaum beriman bersembunyi di gunung. Sampai kepala sapi lebih berharga daripada emas. Lalu Nabi Isa menangis dalam sujud. Ia berdoa, dan Allah menjawab bukan dengan pasukan, bukan dengan senjata. Allah mengirim makhluk kecil. Sejenis ulat atau cacing yang masuk ke leher Yajuj, Majuj. Dalam satu malam, mereka mati serentak. Pagi harinya, bumi dipenuhi bangkai. Baunya menembus langit. Nabi Isa kembali berdoa. Allah mengirim burung-burung besar yang mengangkat jasad mereka, lalu Allah turunkan hujan lebat yang membersihkan bumi hingga kembali seperti cermin. Setelah itu, dunia memasuki masa damai terakhir. Serigala hidup berdampingan dengan domba. Anak-anak bermain tanpa takut. Keberkahan turun dari langit dan bumi. Namun itu hanya jeda. Karena setelahnya, tanda-tanda besar lain menyusul, hingga matahari terbit dari barat. Dan pintu taubat ditutup. Renungan sunyi. Yajuj Majuj bukan sekadar monster akhir zaman. Mereka adalah simbol ketika manusia hidup tanpa iman, tanpa kendali, tanpa rahmat. Jumlah besar. Teknologi maju. Tapi hati kosong. Dan yang paling menakutkan, Allah tidak menghancurkan mereka dengan petir, gempa, atau api. Allah mematikan mereka dengan makhluk kecil. Agar manusia tahu, sebesar apapun kekuatan dunia, ia tetap rapuh di hadapan Allah. Yajuj Majuj, cermin manusia modern. Jangan bayangkan Yajuj dan Majuj sebagai makhluk aneh berambut kusut, bertaring, berteriak-teriak dari balik gunung. Itu terlalu mudah. Yang menakutkan justru jika kita sadari, mereka bisa sangat mirip dengan kita. Mereka keluar bukan membawa panji. Bukan pula meneriakkan nama Tuhan. Mereka datang dengan lapar. Dengan kerakusan. Dengan mentalitas, ambil semua sebelum habis. Mereka minum satu danau sampai kering. Yang terakhir berkata santai, dulu di sini pernah ada air. Bukankah itu kalimat abad ini? Dulu di sini ada hutan. Dulu di sini ada udara bersih. Dulu di sini ada sungai. Dulu di sini ada waktu untuk keluarga. Sekarang, gedung, tambang, pabrik, server, algoritma. Mereka banyak. Hadits menyebut, dari setiap 1000 manusia,
999 masuk neraka. Bukan karena semuanya jahat, tapi karena mayoritas hidup tanpa sadar. Scrolling, beli, buang, upgrade, ambisi, validasi, eksploitasi. Yajuj Majuj bukan cuma merusak bumi. Mereka tidak pernah berhenti. Mereka tidak mengenal cukup. Itulah definisi peradaban yang lepas dari langit. Mereka bahkan melempar tombak ke langit. Dan ketika tombak itu kembali berlumur darah, mereka berkata, kami telah mengalahkan penghuni bumi dan langit. Hari ini kita berkata, kami sudah menaklukkan ruang angkasa. Kami bisa menciptakan kecerdasan. Kami bisa mengedit gen. Kami hampir abadi. Langit dijadikan objek riset. Tuhan dijadikan opsi. Dan Allah tidak membinasakan mereka dengan meteor. Tidak dengan tsunami. Tidak dengan api neraka. Allah kirim makhluk kecil ke leher mereka. Selesai. Supaya manusia mengerti, bukan senjata yang menentukan sejarah. Tapi kehendak Allah, yang paling menyayat, Nabi Isa tidak disuruh berperang. Beliau disuruh menyelamatkan orang beriman dan naik ke gunung. Artinya apa? Ada fase dalam sejarah manusia, di mana iman tidak lagi bisa berdakwah lewat mikrofon. Iman hanya bisa bertahan lewat pengasingan. Renungan terakhir, pelan, tapi menghantam. Yajuj Majuj bukan sekadar tanda kiamat. Mereka adalah peringatan tentang manusia yang kehilangan batas, tentang teknologi tanpa ruh, tentang peradaban tanpa sujud. Dan mungkin, mereka bukan datang nanti. Mungkin mereka sedang dibangun sekarang. Di pusat data. Di bursa saham. Di laboratorium. Di kebiasaan harian kita. Karena Yajuj Majuj bukan soal ras. Mereka soal mentalitas. Saat manusia hidup seolah tidak akan mati.